Liveformnya apa saja sih? Itu masing-masing juga sudah ada kodenya di sini. Nah, kodenya ada CE, ini singkatan dari Coral Encrusting. Terus kemudian ada DC, ini bukan debt collector, tapi dead coral. Okay, class. In this video, I would like to inform you about how to calculate the coral data that has been taken by the LIT method, Line Intercept Transect method. Jadi di video kali ini nih, ya, kita akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya menghitung, mengkalkulasi tutupan karang dari data yang sudah kita ambil dengan menggunakan Line Intercept Transect, ya, metode Line Intercept Transect. Ini namanya total coral coverage. Oke. Ini saya udah ada sudah ada gambarnya nih ya. Saya buatkan gambarnya. Moga-moga bisa dipahami dengan lebih mudah. Ya, kita mulai nih. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kita perlu tahu dulu nih, si penghitungannya tuh seperti apa sih sebenarnya. Jadi inti dari penghitungan kalkulasi data koral yang sudah diambil dengan menggunakan LIT, kita hanya perlu menghitung persentinya, panjang dari koral yang tertutupi oleh line, yang berupa meteran. Itu berapa senti, berapa senti, berapa senti. Kalau kemarin pada saat di lapangan di Karimun, ada yang mengambil dengan menggunakan 30 meter, ada yang mengambil dengan 50 meter gitu. Nah, itu tinggal dilihat tuh panjangnya di masing-masing tipe koralnya seperti apa. Tipe koral yang saya maksudkan di sini yang sudah pernah kita pelajari yaitu liveform, ya. Liveformnya apa saja sih? Itu masing-masing juga sudah ada kodenya. Nah, kodenya sudah saya sertakan juga di buku kemarin. Ada beberapa yang punya tipe-tipe seperti yang ada di sini. Ada CE, ini singkatan dari Coral Encrusting. Terus kemudian ada DC, ini bukan debt collector, tapi dead coral. Terus kemudian ada CM, ya, CM ini coral massive. Lalu kemudian ada ACB, Acropore branching. Terus ada CF, coral foliose. Terus kemudian ada S. S ini maksudnya adalah pasir, sandy. Kita bicara tentang substratnya, ya. Lalu kemudian ada CE, ada coral encrusting. Tadi sudah. CM, coral massive. Ada DC tadi, dead coral. Terus kemudian ada W. W ini maksudnya adalah water, di mana syarat dari si line itu dianggap dia mampu menghitung karang itu jika jaraknya sama substrat, jaraknya sama si karangnya itu 50 cm. Kalau lebih dari 50 cm, maka disebutnya adalah water. Oke, terus kemudian ada ACB tadi, Acropore branching, dan juga ada coral massive. Tipe ini cuma beberapa ya dari yang sudah kita bahas di kelas waktu sebelumnya. Jadi tipenya ada banyak ya, tapi saya menyertakan hanya beberapa di sini, hanya sebatas contoh. Gitu, oke. Jadi gini, saya ceritanya sudah membuat gambar dengan menggunakan tali line. Ceritanya hanya di 2 meter. Ini hanya sebatas contoh aja ya. 2 meter. Dan kemudian di 2 meter ini panjangnya, ini sudah ada beberapa jenis koral, jenis liveform dari koral yang sudah saya sebutkan tadi. Kita akan coba cari tahu bagaimana kemudian menghitung total coverage-nya. Total coverage dari mana? Dari 2 meter, ini ceritanya 2 meter. Di sini 0, di sini 200 cm, 2 meter ya ceritanya. Kalau misalkan di sini tadi ujungnya adalah 30 misalkan, maka 30 dikali 100, karena 1 meternya adalah 100 cm. Contoh ya, nih. Kita dekatkan ininya. Oke, sebentar. Nah, nih kita sekarang fokus ke gambar yang sudah saya buat untuk caranya menghitung koral. Contoh,
si coral encrusting ini memiliki panjang kira-kira segini. Ini panjangnya berapa? Misal, yang ini panjangnya 18 cm. Anggap begitu ya. Terus kemudian si dead coral. Ternyata dead coral ini panjangnya kira-kira segini. Kelihatan ya batasnya ini sama ini ya. Nih, batasnya di sini. Oke. Anggap misalkan ini 17 cm. Lalu kemudian ada si coral massif. Ternyata coral massif nih cabangnya dari sini nih. Oke, kelihatan ya? Misal ini 15 cm. 15 cm. Terus kemudian ini si acropore branching. Gini, kira-kira berapa ini? 18 juga boleh. Terus ini ada si coral folios. Agak pendek ya, kita anggap 12. Terus sandy, coba sambil kita hitung. 18, 35, 50, 50 sama ini 30, 80 ya, misalkan kalau dengan ini sampai ke 100 berarti yang ininya 7 cm, yang ininya 13. Nah, pas 100 nih. Kira-kira begitu ya ceritanya. Ketika ada diukur, dilihat nih di sini sentiannya. Ini kan sebenarnya adalah meteran ya. Yang di sini sebenarnya adalah meteran. Jadi sambil ngelihat sentiannya berapa masukkan ke data-data ini semua masing-masing. Oke, kita sekarang fokus ke yang sebelah sana ya. Kameranya kita pindah dulu. Wah, kelihatan? Sip. Oke, kita fokus. Ini ternyata masih coral encrusting nih sampai sini kira-kira. Nah, nih. Ini anggap misalkan agak panjang ya, 20 cm deh. Itu. Terus ternyata di sini sama di sini ada si coral massif. Oh, nih, misal anggap karena nggak terlalu panjang, anggap 12 cm boleh. Terus kemudian ada DC, dead coral. Dead coral nih di sini agak panjangnya hampir-hampir sama, 18 misalkan. Berarti ini 30, ini sudah 50 ya. Nah, ini ada water. Ini misalkan waternya anggap 15 cm gitu. Terus ini anggap ACP 18, terus sampai ke 200, ini berarti sisanya tinggal 17 gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah semua coral yang di bawah line intercept sudah diambil datanya berdasar panjang masing-masing senti yang ada di line yang digunakan untuk mengambil line intercept method. Oke, sekarang fokus pada masing-masing tipe lifeform coral. Misal tadi ya, kita punya coral encrusting. Nih, coral encrusting ini ada di mana? 1. Ya, kita coba sambil dijumlahkan. Ada 18 cm. Terus kemudian ada coral encrusting lagi nggak? Oh, ternyata ada nih di sini coral encrusting. 13 sama 20. Kira-kira berapa? 33 ya. 33 cm. Ada lagi nggak coral encrusting? Nggak ada. Oke. 18 tambah 18 tambah 33 dibagi total semua ini berapa? 2 meter. Artinya apa? 200 cm ya. Lalu kemudian 18 sama 33 4 51 ya. 51 gitu ya. Betul ya? 51 per 200. Nanti hasilnya berapa? Ini dikali 100. Coba hasilnya berapa? Ini hampir 25 lebih ya. 25% koma sekian. Nah, 0,01 mungkin. Nah, nih. Maka angka ini adalah total tutupan untuk coral yang berjenis encrusting. Gitu. Terus misalkan kita sekarang mau nomor 2. Nih, DC atau dead coral. Berapa banyak dead coral? Di sini 17 cm. Ada lagi nggak dead coral? Coba dicek. Oh, ternyata ada di sini. Dead coral di sini yang berada di tutupannya si line itu panjangnya 18 cm. Ya, meskipun sebelah sininya juga ada, tapi itu tidak tepat pada line.
Jadi bisa diabaikan. Yang dihitung tetap hanya yang 18. Ditambah di sini 18 dibagi sama dengan cara yang sama, totalnya adalah 200. Maka 35 per 200 dikali 100 sama dengan berapa? Coba dihitung dulu. Gimana saya pakai kalkulator ya? 35 per 200. Nanti dihitung dulu. Nih, sudah saya coba hitung ya. Dead coral ada 2, 17 cm dengan ini 18 cm. 17 ditambah 18 dibagi 200, 35 per 200. Hasilnya berapa? 17,5%. Oke. Lalu kemudian ada CM. Apa ini? Coral massive. Ada 15 cm. Ada lagi nggak coral massive? Oh, ternyata di sini ada 12, 15, 12, dan ternyata di ujung ada lagi. Oh, di ujung nggak kelihatan. Sebentar nih. Nah, kelihatan ya? Di ujung sini ada coral massive lagi, 17. Jadi coral massive 15, 12 ditambah 17 dibagi 200. 44 per 200 dikali 100, 22%. Lakukan semua sampai selesai. Acropore branching, coral folios, sandy, tadi CE sudah, coral massive sudah, dead coral sudah, water ya, HCB dan CM. Kalau sudah, ini kan berarti total full 200 dibagi 200, maka 100%. Jumlah ininya seharusnya sudah 200%. Gitu. Ketika semua ditambahkan, itulah yang kemudian menjadi total coral coverage. Ya. Nah, kalau semuanya sudah beres nih, ya, ini kan ditambahkan si coral entrusting, ditambah lagi sama yang DC. Tapi DC nanti nggak dihitung karena DC dead coral ya, jadi nggak terhitung sebagai total coral coverage. Kita coba cek ya angkanya. Kalau kalian belajar pakai cara ini, angkanya sama nggak? Kira-kira caranya begini. Yang masih coral itu dihitung, dijumlahkan semua ya. Yang nggak dihitung adalah dead coral sama sandy sama water. Kita kan punya nih semuanya. Kita coba cek ya. Sini. Dead coralnya ini nggak dihitung. Sebanyak 17,5%. Terus kemudian sandy-nya berapa? Sandy-nya nih sama dengan sandy-nya cuma 7 di sini. 7 per 200 gitu kan? Berapa nih? Ya, dikali 100. Terus kemudian si waternya nih 15 cm. 15 per 200. Berapa gitu ya. Tapi ini yang nggak dihitung. Berarti kan 35 miliknya si DC, ditambah 7 miliknya sandy, dan ditambah 15 miliknya si water. Berapa berarti? 35 sama 15, 50. 57. Yang nggak dihitung adalah 57 per 200 kali 100. Nah, ini yang tidak dihitung sebagai tutupan koral. Berarti sisanya adalah si total coral coverage. Sisanya dari ini. Hasil apa? Hasil penambahan ini semua. Kecuali yang DC, dead coral, sandy, sama si water. Itu nggak dihitung. Ya. Begitu cara pengolahannya. Jadi nanti yang dihitung ini semuanya, mau jenis live form A, mau jenis live form B, ya pakai coral entrusting, dead coral, CM, semua dikode dulu sesuai dengan kode yang kemarin sudah dipelajari di kelas. Disesuaikan kodenya, fokus, terus kemudian lihat berapa senti-sentinya, panjang-panjangnya itu berapa, fokus ke situ. Nanti kalau sudah, baru dihitung. Dihitungnya gimana caranya? Total panjangnya itu ditambahkan semua ya. Yang satu jenis live form ditambahkan semua, dibagi dari total panjang lain. Total panjang lainnya berapa? Dikali 100. Nah, itu menjadi prosentase miliknya si masing-masing coral tersebut, live form tersebut. Gitu. Kecuali dead coral, sandy, substrat, ataupun water, nanti tidak dihitung sebagai total.
maka yang dihitung sebagai total adalah yang di luar dead coral, di luar sandy atau substrat, dan juga water, gitu ya. Itu cara pengolahan supaya tahu berapa persen yang tertutupi oleh koral. Kalau sudah, datanya baru kemudian dianalisis. Kalau 50% lebih, apakah berarti terumbu karangnya cukup bagus? Kalau terus kemudian angkanya di bawah 50%, apakah sudah cukup jelek? Harus diapain tuh? Harus dibantu untuk restorasi kah? Atau apakah yang lain? Nah, itu dilanjut dengan proses analisis data. Tapi yang paling penting adalah tentang pengolahan datanya dulu. Oke? Bisa dipahami ya? Sip.